Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafia dengan NIM 240404502026. Kelas BKA dengan jurusan Psikologi dan Bimbingan dan Konseling. Pada video ini saya akan membahas tentang fenomena sosioantropologi, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di kampus. Nah, di mana di sini saya akan memilih konsep perubahan sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan hal yang tidak bisa dihindari setiap menitnya. Selalu terjadi perubahan yang ada di masyarakat dan berjalan begitu cepat. Sayangnya, perubahan itu sering kali tidak terkendali sehingga menyebabkan proses paradoks maju namun banyak permasalahan. Jika kita tidak mengikuti perubahan itu, maka kita akan tertinggalan, stagnan, bahkan tertindas. Akan tetapi, jika kita terus mengikuti perubahan itu sendiri tanpa memahami berbagai hakikatnya, maka juga dapat menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, untuk memahami perubahan sosial begitu diperlukan agar dapat melihat berbagai strategi, peluang, motif, dan ancaman sehingga kita dapat menghadapi dan mengkomodir perubahan itu sendiri dengan baik. Kita akan menampilkan fenomena-fenomena yang sering terjadi di area kampus. Nah, bisa kita lihat kampus menyediakan fasilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana kampus sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, setara, dan ramah bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Di sini kita bisa lihat ada jalur aksesibilitas, di mana jalur ini dirancang khusus untuk memudahkan mobilitas dan akses bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu perubahan gaya komunikasi antara mahasiswa. Perubahan komunikasi antara mahasiswa merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai. Fenomena ini mencerminkan bagaimana siswa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan menunjukkan pola interaksi sosial yang terus berkembang. Yang bisa kita lihat itu kurangnya interaksi tatap muka akibat ketergantungan pada teknologi. Interaksi langsung menjadi kurang berdampak pada kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, selanjutnya yaitu cara belajar karena teknologi. Perubahan teknologi telah mengubah secara signifikan cara belajar siswa. Jika dulu proses belajar lebih bersifat konversial, berpusat pada guru, buku, teks, dan papan tulis, kini proses belajar semakin fleksibel dengan berbasis digital. Nah, yang pertama yaitu akses informasi yang luas dan cepat. Siswa dapat mencari materi pembelajaran melalui internet seperti Google, YouTube, dan platform edukasi. Pembelajaran daring. Nah, dengan hadirnya platform seperti Zoom, Google Classroom, atau LMS, siswa bisa belajar di rumah, bahkan dari tempat jauh. Kebiasaan berpakaian lebih bebas dan santai di kampus. Nah, semakin banyak mahasiswa yang berpakaian dengan gaya yang lebih bebas, santai, dan tidak sesuai dengan aturan berpakaian formal, contohnya memakai kaos oblong, celana jeans, hoodie, sendal, bahkan pakaian kasual yang sebelumnya dianggap tidak sopan dalam konteks akademik. Kebiasaan berpakaian bebas dan santai di kampus bukan sekedar soal fashion, tetapi mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas. Ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai, difusi budaya, dan perubahan pola pikir generasi muda. Dalam sosiologi, fenomena semacam ini penting untuk dianalisis agar lembaga pendidikan bisa menyesuaikan pendekatan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar
Nah, selanjutnya yaitu penggunaan laptop dan HP dalam kelas. Penggunaan perangkat teknologi seperti laptop dan HP oleh siswa atau mahasiswa di dalam kelas saat ini menjadi hal yang sangat umum. Perangkat ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencatat materi, mencari referensi secara langsung di internet, mengakses materi pembelajaran digital. Penggunaan laptop dan HP di kelas merupakan bagian dari perubahan sosial karena menunjukkan adanya pergeseran dalam nilai norma, struktur, dan pola interaksi di lingkungan pendidik. Penggunaan laptop dan HP di dalam kelas adalah contoh nyata dari perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi. Ia mengubah cara belajar, interaksi sosial, dan struktur peran di lingkungan pendidikan. Dalam sosiologi. Fenomena ini mencerminkan bahwa masyarakat dalam hal ini institusi pendidikan terus berkembang, menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman dan teknologi. Selanjutnya yaitu interaksi mahasiswa dan dosen semakin terbuka. Di masa lalu, hubungan antara mahasiswa dan dosen bersifat formal, kaku, dan penuh jarak sosial. Mahasiswa hanya berkomunikasi dengan dosen di dalam kelas, dalam forum resmi, dan dengan bahasa yang sangat sopan serta penuh kehati-hatian. Mahasiswa cenderung takut, sungkan untuk bertanya langsung, apalagi untuk menyampaikan kritik atau pendapat. Namun, kini pola interaksi tersebut mulai berubah. Mahasiswa dan dosen lebih terbuka dalam berkomunikasi. Beberapa perubahan umum bisa dilihat, yaitu mahasiswa menghubungi dosen lewat WhatsApp atau email tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, seperti kita ketahui, dosen bimbingan dan konseling biasanya memberikan peluang kepada mahasiswa yang ingin curhat. Fenomena mahasiswa lebih terbuka kepada dosen BK mencerminkan perubahan nilai sosial di kampus, yaitu kesadaran pentingnya kesehatan mental meningkat. Hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih manusiawi dan suportif. Kampus tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional mahasiswa. Namun, di balik proses perubahan sosial masih terjadi kesenjangan budaya ideal yang masih terjadi saat ini. Contohnya, di mana sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan namun mahasiswa masih melarangnya, yaitu di mana penggunaan HP di dalam kelas. Menggunakan HP di dalam kelas namun saat dosen sedang menjelaskan merupakan sikap yang tidak terpuji. Selanjutnya yaitu kebiasaan berpakaian bebas dan santai saat ke kampus. Tanpa kita sadari, beberapa dosen tanpa mereka sadari, tidak semuanya dosen dapat mentoleransi hal-hal tersebut. Itu perubahan komunikasi antara siswa. Tanpa kita sadari, kebanyakan mahasiswa melakukan komunikasi tanpa melakukan tatap muka. Dari fenomena ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam lanskap pendidikan kita, baik dari segi tampilan, alat bantu, cara komunikasi, hingga pendekatan belajar. Tapi perubahan ini juga menciptakan gap yang tajam antara konsep pendidikan ideal yang membentuk karakter dan kesadaran dengan realitas pendidikan yang kian pragmatis dengan dangkal dan simbolik. Pendidikan kita mulai terjebak dalam bentuk luar, kebebasan tanpa arah, teknologi tanpa refleksi, dan komunikasi tanpa empati. Semangat pendidikan yang membebaskan justru mulai tergantikan oleh budaya konsumsi informasi cepat, nasionalisme digital. Akan mengikuti arus zaman tanpa kritik, maka kita akan melahirkan generasi yang canggih secara teknologi, tapi rapuh secara nilai. Sebagai pesan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Jangan biarkan pendidikan kehilangan jiwanya di tengah arus
modernitas. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang fenomena sosioantropologi dengan konsep perubahan sosial. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.